Selamat pagi, saudara semua, Bapak dan Ibu. Iya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka kitab Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas 18. Kita akan menjadikan Lukas 18 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17 sebagai dasar untuk kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami memerlukan, membutuhkan firman-Mu untuk menuntun kehidupan kami, agar hidup kami seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena itu, ya Bapa Sorgawi, pada saat ini, jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, bersabdalah bagi setiap kami, tolonglah setiap kami ya Roh Kudus, agar hati kami benar-benar boleh menjadi hati yang siap untuk dibentuk, yang siap untuk taat pada apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan firman yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17, yang demikian firman Tuhan. Orang-orang membawa juga anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menyentuh mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Namun Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita senantiasa diingatkan bahwa yang berbahagia adalah kita yang siap bukan hanya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun yang berbahagia adalah kita yang siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang digerakkan oleh karena adanya kebutuhan. Kenapa kita bergerak melakukan ini dan itu? Karena memang ada kebutuhan yang harus kita penuhi di dalam kehidupan ini. Ya, kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini kita mempunyai apa yang namanya kebutuhan pokok. Dan ketika kebutuhan pokok itu tidak dapat kita penuhi, maka biasanya dia akan berdampak serius untuk diri kita sendiri, bahkan juga mungkin bisa mengancam kehidupan itu sendiri. Tapi saudara, kalau kita perhatikan di sekitar kita, ada juga orang-orang yang hidupnya bukan digerakkan oleh karena kebutuhan, tetapi oleh karena keinginan. Bagi mereka, hidup itu adalah hidup mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Bagi mereka, hidup mereka adalah dikuasai oleh yang namanya keinginan yang berlebihan. Dan kalau kita perhatikan saudara, manusia yang hidupnya lebih mengutamakan keinginan, maka biasanya mereka akan menjadi manusia yang sangat sulit
untuk bisa merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Kalau hidup kita digerakkan utamanya oleh keinginan, maka kita akan sulit untuk bisa bersyukur kepada Allah. Ketika hidup saudara dan saya utamanya dikuasai oleh keinginan, maka kita tidak akan sulit sekali untuk bisa dapat hidup tenang, untuk dapat bisa hidup tentram. Karena apa? Karena kita hidup dikuasai oleh keinginan. Nah, saudara, pada saat ini kita berjumpa anak-anak kecil yang dibawa oleh orang tuanya untuk datang kepada Yesus supaya Yesus menyentuh mereka. Kalau kita perhatikan, saudara, apa yang menggerakkan para orang tua ini dan utamanya apa yang menggerakkan anak-anak ini sehingga mereka tidak memberontak ketika orang tua mereka membawa mereka kepada Yesus. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat seorang anak kecil punya apa yang namanya kebutuhan. Kebutuhan untuk diasuh, kebutuhan untuk diasih, dan kebutuhan untuk diasah oleh orang tuanya. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang seorang anak kecil itu selalu ingin dekat dengan orang tuanya. Dan seorang anak kecil itu kalau kita perhatikan, mereka cenderung mempunyai sifat, yaitu ketika mereka mempunyai keinginan, mereka tidak pernah memaksakan apa yang menjadi keinginan mereka. Tetapi mereka menyerahkan apa yang menjadi keinginan mereka kepada orang tua mereka. Terserah mami deh, waktu kecil ya. Terserah papi, terserah mama, terserah papa. Nah, saudara, pada saat ini rupanya ketika anak-anak itu dibawa datang kepada Yesus, saya yakin dan percaya mereka sudah mendengar bahwa Yesus adalah sosok pribadi yang hangat, yang penuh kasih, yang peduli pada siapapun. Anak-anak itu mau dibawa oleh orang tuanya kepada Yesus karena mereka juga merasakan adanya kebutuhan untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Kalau mereka tidak merasa punya kebutuhan, pun mereka anak-anak kecil untuk bisa datang kepada Yesus, bisa saja mereka memberontak terhadap ajakan orang tua. Tetapi karena anak-anak kecil ini punya kebutuhan untuk berjumpa dengan Yesus, maka mereka pun mengikuti apa yang menjadi kerinduan daripada orang tuanya. Jadi saudara, kalau kita lihat pada saat ini ada satu hal yang menarik dalam perikop kita pada saat ini, bahwa jelas sekali bahwa ketika anak-anak itu sudah berjumpa dengan Yesus, mereka pada akhirnya mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Coba Bapak Ibu bayangkan, gambar dulu kalau sekolah minggu, kalau saya dulu sekolah minggu itu, setiap kali sekolah minggu pulang selalu dapat, ya inget ya dulu ya, kalau anak-anak sekarang mau itu nggak payu dah, ya udah nggak laku apaan sih gitu ya. Tapi kan kalau zaman dulu dapat apa gambar-gambar ya, gambar sesuai yang ada di dalam Alkitab dan sebagainya begitu. Kalau anak sekarang, kalau di gereja kami, kalau sekolah minggu bukan dapatnya gambar-gambar rohani, dapatnya stiker. Dan nanti 3 bulan sekali akan diadakan basar. Jadi kalau rajin sekolah minggu, mereka bisa tukar stiker itu dengan mainan-mainan begitu ya. Tapi waktu zaman dulu kalau kita perhatikan, ketika Bapak Ibu kita masih sekolah minggu dulu, terbayang gak gambar ketika Yesus duduk, biasanya gambarnya umum, lalu Yesus dikelilingi oleh anak-anak kecil itu. Dan kita bisa membayangkan betapa wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, yang penuh rasa aman. Karena apa? Karena anak-anak kecil itu ketika mereka sudah sampai kepada Yesus, mereka mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Rasa aman, kehangatan kasih Yesus,
kepedulian kasih Yesus. Saudara, kalau kita lihat, pernahkah kita berpikir ketika saya menyiapkan renungan ini, saya coba menempatkan diri sebagai anak-anak yang diajak oleh orang tuanya. Tetapi pernahkah kita berpikir ketika anak-anak ini diajak oleh orang tuanya, ketika mereka mengatakan ya atas ajakan orang tua, pada saat itu juga anak-anak itu melepaskan apa yang menjadi keinginan mereka. Mungkin pada waktu itu ada yang ingin main bola. Mungkin pada waktu itu ada anak-anak yang ingin jajan di warung. Mungkin pada waktu itu ada anak-anak yang sebenarnya ingin main dengan temannya, main dengan hewan peliharaannya. Tetapi mereka mau meninggalkan keinginan-keinginan itu karena mereka juga mempunyai kebutuhan untuk dapat merasakan kehangatan kasih, untuk dapat merasakan sapaan Yesus. Oleh karena dorongan hal itulah anak-anak itu datang kepada Yesus dan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Saudara, kalau kita lihat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, maka kita bisa melihat bahwa walaupun anak-anak kecil itu ditolak, walaupun orang tua mereka juga ditolak justru oleh murid-murid Yesus sendiri, tetapi ketika mereka mengalami hal itu, mereka tidak merasa terganggu. Mereka tidak menjadi patah semangat. Mereka tidak menjadi sedih. Walaupun ada penolakan yang justru berasal dari murid Yesus sendiri. Kenapa mereka merasa tidak terganggu, tidak jadi patah semangat, tidak menjadi bersedih? Kenapa mereka bisa bersikap demikian? Karena ketika mereka membawa anak mereka datang kepada Yesus, ketika anak-anak itu datang kepada Yesus, mereka anak-anak itu melakukannya bukan karena mereka punya keinginan-keinginan tertentu terhadap Yesus. Tetapi anak-anak itu ketika mereka menyiapkan diri untuk datang kepada Yesus, karena anak-anak itu ingin mempunyai kebutuhan untuk dihormati, ya, bukan karena mereka punya kebutuhan untuk diterima dan dihargai, tetapi ketika anak-anak itu datang kepada Yesus, karena anak-anak itu mempunyai kebutuhan untuk merasakan sapaan Yesus, untuk merasakan kasih Yesus. Nah, itulah saudara yang harus kita teladani dari para anak kecil. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam bentuk ibadah apapun, datanglah bukan sekedar didorong oleh adanya keinginan. Karena kalau perjumpaan kita dengan Yesus, kedatangan kita kepada Allah didorong hanya oleh keinginan, maka kerajinan kita, kesetiaan kita dalam ibadah bergantung pada keinginan. Kalau keinginan mengapa demikian? Karena yang namanya keinginan itu tidak stabil kok. Doa pagi ini kadang-kadang ramai, kadang-kadang agak sepi. Kegiatan gereja yang lain juga kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi, ya. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang ada banyak orang, ya kadang-kadang saya dan juga mungkin saudara juga, ketika kita mau datang kepada Yesus tergantung keinginan. Kalau lagi rajin, ya pengurus belum datang, pintu gereja belum dibuka, udah duduk di sini. Tapi kalau lagi males, udah pakai selimut aja lah, ya, atau nonton Netflix lah, atau di rumah berkebun lah dan sebagainya. Jadi ketika ketika kita ingin datang kepada Allah, utamanya misalnya di dalam ibadah, pada saat ini kita diingatkan, mari kita datang kepada Allah jangan karena didorong utamanya oleh keinginan. Ya kalau ingin datang ya datang, kalau lagi ingin rajin dan rajin,
Ya kalau lagi ya ingin tidak datang ya tidak datang. Karena apa? Karena yang namanya keinginan itu tidak konsisten. Ya, yang namanya keinginan itu sulit untuk dijaga kestabilannya. Nah, demikian juga misalnya pun kita datang kepada Tuhan melalui pembacaan Alkitab, melalui doa pagi, melalui ibadah di gereja, pahami itu semua ketika kita melakukannya sebagai kebutuhan hidup kita sebagai anaknya. Maka kita tidak akan mudah goyah di dalam kita berupaya menjaga keintiman dengan Allah. Mari kita belajar dari anak-anak kecil ketika mereka datang kepada Tuhan, bukan karena sekedar didorong oleh orang tuanya, tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, karena mereka juga merasa punya kebutuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, ya karena saya punya kebutuhan buat berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya datang berdoa pagi, ya karena saya punya kebutuhan untuk berdoa pagi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kita akan mendapati berkat-berkat yang Allah sediakan bagi kita. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita melayani Allah dan sebagainya. Mari kita belajar dari seorang anak kecil. Dari anak-anak kecil itu, lakukan itu sebagai satu kebutuhan. Maka dengan kaki ketika kita datang kepada Tuhan, bukan demi terpenuhinya keinginan kita. Bukan demi terpenuhnya harapan-harapan pribadi, keinginan-keinginan pribadi. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, biarlah itu didasari kesadaran aku butuh Tuhan. Jadi kalau ke gereja, ketika kita didorong oleh kebutuhan, nggak lihat-lihat dulu tuh pendetanya, pendeta siapa dulu nih. Karena yang kita cari bukan pendetanya. Yang kita cari apanya? Firman-Nya. Ketika kita datang beribadah, kita tidak lihat-lihat dulu siapa petugasnya. Karena apa? Karena memang aku butuh loh. Jadi sudah pada saat ini, selamat belajar dari anak kecil. Datanglah pada Tuhan bukan karena dasarnya didorong oleh keinginan. Atau karena ada keinginan-keinginan kita yang kita mau Tuhan penuhi. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, datanglah dengan kesadaran bahwa memang kita perlu Tuhan. Sehingga apa? Sehingga persekutuan kita, kedekatan kita dengan Tuhan tidak mudah tergoyahkan. Tidak mudah pada akhirnya membuat kita kecewa dan sebagainya. Tetapi justru ketika kita datang kepada Tuhan karena didorong kesadaran adanya kebutuhan akan Tuhan, itu akan mendatangkan berkat buat kita. Oleh karena itu, saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kalau kita ingin merasakan berkat dari persekutuan kita dengan Allah, ketika kita bersekutu dengan Allah, marilah itu semua didasarkan karena aku butuh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh mendapat berkat di dalamnya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah Tuhan Yesus yang tolong kami ketika kami datang bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun komunal, biarlah itu didorong karena adanya kesadaran bahwa memang kami memerlukan Engkau. Itulah Tuhan, teladan yang sudah diajarkan oleh anak-anak kecil dalam kitab Injil-Mu pada pagi hari ini. Itulah yang membuat anak-anak itu patuh ketika diajak oleh orang tua, karena mereka juga merasakan adanya kebutuhan untuk dekat dengan Tuhan, adanya kebutuhan untuk merasakan kasih Tuhan, adanya kebutuhan untuk mendengarkan ajaran-Mu. Ya Bapa di surga, ketika kami datang bersekutu dengan Engkau,
Biarlah kiranya itu kami lakukan semata-mata karena kami ingin benar-benar lebih akrab dengan Tuhan. Bukan karena kami mau Tuhan semakin mengikuti apapun yang menjadi kehendak hati kami, apapun yang menjadi keinginan kami. Tolong kami ya Bapa di surga dalam kehidupan ini, supaya kami tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan yang liar. Tapi mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk tahu mengucap syukur, untuk tahu berterima kasih, untuk tahu menikmati berkat-berkat-Mu, karena Engkau sudah dan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tetaplah ya Tuhan Yesus, jadilah kota benteng hidup kami yang teguh. Tetaplah ya Tuhan Yesus, menjadi gembala yang baik bagi setiap kami. Mampukan kami ya Tuhan Yesus, ketika kami mengikuti tuntunan-Mu. Biarlah itu didorong, karena kami menyadari, memang dalam kefanaan dan kerapuhan hidup ini, kami butuh Engkau. Dengarkan Bapa doa kami ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan